Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan presentasi PowerPoint yang berhubungan dengan kepegawaian. Ibu ngasih PowerPoint-nya segini aja dulu ya, sehingga nanti kalian kalau ada yang bertanya bisa Ibu lihat, oke? Terus nanti jika ada yang mau bertanya, maka nanti dicek. Kalau tidak, kalian nanti bisa nanti bisa WA-nya di Ibu. Oke ya? PowerPoint Ibu akan bagikan sekarang. Di sini Ibu akan belajar mengajar kalian tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk anak kelas 11 OTKP. Ya, semoga hari ini kita sehat semua sehingga kita bisa belajar dengan baik, ya. Sehingga kita bisa belajar dengan baik. Ya. Sehingga kita bisa belajar dengan baik. Terus kalian akan mengerti bahwa pelajaran kita otomatisasi tata kelola kepegawaian ini merupakan pelajaran 1 tahun ya nak ya, semester ganjil dan genap. Jadi semester ganjil itu sampai Desember, genap sampai bulan Juni nanti. Terus yang kedua, nanti kelas 12 kalian juga akan bertemu lagi dengan tata kelola kepegawaian. Jadi untuk anak kelas 11 harus tahu tentang pelajaran kelas 11 ini, kepegawaian kelas 11, sehingga nanti pada waktu kelas 12 kalian akan tahu apa kelanjutannya atau apa yang akan diteruskan. Biasanya kalau kelas 12 itu kita akan belajar tentang mulai dari kesejahteraan, dari mulai penggajian, pelatihan, sampai yang terakhir yaitu tentang pensiun atau PHK. Nah ini ya dari kalau kepegawaian yang dari pertama minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan loh ya tentang pengertiannya. Apa itu pegawai, jenis-jenis pegawai, ada negeri, ada yang swasta, ya. Terus habis itu tentang regulasi. Masih ingat ya minggu yang kemarin Ibu juga ada tugasnya regulasi, itu yang berhubungan dengan undang-undang kepegawaian. Undang-undang apa? Nah, banyak banget undang-undang ya. Jadi nanti jika kamu belajar tentang misalnya cuti, kita akan harus lihat undang-undang tentang cuti. Kita belajar tentang disiplin, kita lihat undang-undang tentang disiplin. Kita misalnya belajar tentang PHK atau pensiun, kita lihat undang-undang PHK dan pensiun. Jadi, kalau kepegawaian itu kelas 11 sampai 12. Dari mulai pertama kalian melamar pekerjaan, jadi kelas 11 ini, apa yang melamar pekerjaan itu apa? Jadi mulai pertamanya, mulai kita membuat atau memberikan itu surat lamaran. Membuat surat lamaran itu kan gampang. Kita ngelamar apa ini? Nah, perusahaan untuk melamar apa itu harus ada analisis. Udah Ibu terangkan minggu yang lalu. Job analysis, ya. Sehingga job analysis itu, kita butuh sekretaris yang kayak apa orangnya? Masih muda. Muda tuh berapa umurnya? Misalnya umur 19 sampai 25 misalnya, ya. Saya nyarinya perempuan. Mungkin ada yang nyari laki-laki, itu ya. 2. Yang ketiga, harus bisa ini itu. Itu berhubungan dengan apa ini itu? Berhubungan dengan pekerjaan seorang sekretaris. Saya minta orangnya bisa ngetik, bisa komputer, bisa nerima telepon, bisa melayani. Itu semua yang berhubungan dengan apa? Dengan tadi, analisis pekerjaan tadi. Sudah misalnya harus muda, sehat, bisa komputer, dan segala macamnya, mau ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah ini biasanya nih, kalau anaknya yang cantik-cantik anak ibu ini tiba-tiba, mah ada lowongan pekerjaan sekretaris, mah gajinya 5 juta, tapi di Kalimantan. Tuh, ini mama yang lagi dengerin, kira-kira dikasih enggak tuh anaknya gaji 5 juta tapi di Kalimantan. Nah itu ya nak, semuanya itu dalam lamaran pekerjaan. Yang apa? Yang dimasukkan di dalam di sini apa? Nah di sini yang berhubungan dengan
kepegawaian. Makanya untuk menerima pegawai itu kita harus ada beberapa macam sistem. Nah, di dalam materi sudah Ibu kasih ya. Kalau kita sudah belajar tentang kepegawaian, tentang sistem, artinya tuh proses. Proses itu kalau sistem itu seperti SOP, standar proses operasinya. Dari mulai pegawai, nyari pegawai juga gampang susah gimana? Bisa disebarkan lewat internet, ditulis, bisa juga misalnya masuk koran ya. Ada juga misalnya televisi, ya. Terus misalnya ke internet kayak misalnya tentang pekerjaan atau apapun ada semuanya. Nah, ya. Yang dilakukan tadi apa? Itu semuanya ada sistem-sistemnya. Oleh karena itu, dalam sistem kepegawaian itu ada integrated, separated, dan unified system. Nah, Ibu tadi, sebelum kita melangkah ke situ, dalam menyusun perencanaan SDM minggu yang lalu, kan SDM itu kan harus dicari seperti tadi lamaran pekerjaan. Karyawannya yang bagaimana? Aduh, kita butuh karyawan 5. Kenapa? Tahun depan yang pensiun 5 orang, jadi kita menerima karyawan yang baru 5. Atau Ibu, saya ingin punya asisten, misalnya Bu Erna ngomong begitu ke pimpinan. Oke, Bu Erna dapat 1. Asistennya bisa apa? Ini. Nah, itu jumlah karyawan yang dibutuhkan apa? Jadi SDM yang dibutuhkan apa? Setelah itu di sini, berapa waktu ke depan perusahaan itu membutuhkan karyawan? Maaf ya Nak, kemarin pada waktu Lebaran, kalau kita melamar ke misalnya mall, ya, ke toko serba atau apa, kadang-kadang yang jualan baju gitu ya di department store gitu, butuh karyawan banyak. Karena apa? Karena banyak orang yang membeli baju. Jadi kalau karyawan sekarang 10, kayaknya kurang deh, butuhnya 10 lagi. Nah, sampai kapan butuh karyawan 10 lagi 20 itu? Sampai misalnya selesai puasa, selesai Lebaran. Misalnya jangka waktunya 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu ada yang seperti itu, ya. Terus ada lagi juga karyawannya harus dilatih enggak? Semua langkah-langkah ini dilakukan oleh perusahaan harus dijawab karena apa? Akan menentukan langkah selanjutnya dalam perencanaan sumber daya manusia. Jadi, kalau dalam perencanaan kepegawaian, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Tadi ngelamar pekerjaan udah disebar. Butuhnya berapa harus tahu. Orangnya seperti apa? Nanti bagaimana harus tahu. Terus habis itu di sini tenaga kerjanya apa, dari mulai rekrutmen, seleksi, milih, diperkerjakan, dilatih, dikembangkan sampai nanti hubungan dengan pekerjaannya bagaimana. Nah, kalau yang seperti yang terakhir ini hubungannya bagaimana? Waduh, ini berat ini ya. Ini ada peningkatan gaji, peningkatan kesejahteraan. Zaman pandemi ini ya, mohon maaf ya, anak-anak, ada ayah dan ibu yang ada di rumah. Saat pandemi seperti ini pastilah ada yang pegawai yang mungkin maaf ya di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang pengurangan pegawai. Nah, ini pengembangan tenaga kerja seperti ini, itu kalau perusahaan harus tahu. Aduh, sekarang pandemi ya, misalnya ibu itu jualannya, misalnya pabrik ibu itu jualannya misalnya televisi elektronik. Jadi dari televisi, kulkas, mesin cuci dan segala macam. Saat pandemi seperti ini, orang-orang butuh mesin cuci enggak? Kulkas enggak? TV enggak? Ya. Jadi kalau misalnya pegawainya bilang, Bu, saya butuh asisten, mikir dulu, digajinya pakai apa? Karena apa? Karena kita mundur lagi, ada enggak yang beli mesin cuci? Ada enggak yang beli kulkas? Ya. Nah, hal-hal seperti ini berhubungan seperti tadi. Kalau kepegawaian itu tidak serta-merta misalnya mencari pegawai itu selesai, bukan. Kalau kita mencari pegawai itu pasti, kalau ibu bilang tuh kasarnya begini nak, ngasih makan gampang, ya. Tetapi apakah dengan makan aja cukup? Kan tidak, ya. Pastilah ada yang namanya, aku tuh kan kerja di sini 10 tahun ya, dari dulu gajiku segitu aja.
Aku kok nggak ada jabatannya, nggak naik ya, pasti ada yang mikir seperti itu. Jadi dalam pengembangan tenaga kerja itu tidak gampang aja gitu, gampang lah Bu, pokoknya penting masuk, nggak bisa seperti itu ya. Nah, karena di sini ada evaluasi dan monitoring proses akhir dalam sumber daya manusia. Sekarang pandemi, pekerja saya 100, gajinya setiap pegawai sekian. Saya membutuhkan setiap bulan uang itu untuk gaji pegawai 10 juta, 20 juta. Terus perusahaan saya tuh punya uang nggak untuk membayar pegawai itu 20 juta setiap bulan? Tidak mungkin, maaf Bu Erna ya, gajinya dicicil ya, sebulannya harusnya Ibu 2 juta, sebulan ini bayarnya 500 ribu dulu ya, bulan depan 500 lagi, bulan depan 500 lagi. Nanti kan punya hutang perusahaan. Nah, oleh karena itu dalam evaluasi, balik lagi ke depan ke perencanaan, namanya evaluasi. Ya, balik. Kita punya sumber daya manusia itu mau diapain? Kalau misalnya pandemi, ya kita ngomong baik-baik. Seperti beginilah Pak masanya, ada keadaan seperti ini, jadi mungkin kita tidak membutuhkan tenaga banyak dan seterusnya. Ada kamu dengar namanya pensiun dini. Pensiun dini itu artinya orang yang harusnya belum pensiun, tapi pensiun. Tapi pas dapat tunjangan, dapat uang pesangon ya, itu. 2, dirumahkan. Ibu Erna punten ya, ini sekarang lagi masa seperti ini, untuk sementara Ibu dirumahkan dulu, gajinya nanti dikasih setengahnya, misalkan ya. Terus pegawai yang kontrak, ada ya pakai kontrak ya Nak ya, yang dikontrak sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu mungkin tidak diperpanjang lagi. Semua dilakukan oleh perusahaan agar apa? Agar dalam masa seperti ini perusahaan maju. Jadi kalau sumber daya manusia itu semuanya bekerja sesuai tujuan. Kalau memang tujuannya sekarang pandemi, ya mungkin harus diatur lagi, nggak seperti dulu, oke ya. Nah, dalam perubahan-perubahan seperti ini kita balik kepada manajemen kita, planning, organizing, executing, dan controlling, ya balik ke situ, ya. Nah, oleh karena itu tadi dalam menyelesaikan masalah, dalam kita misalnya memajukan perusahaan, ada beberapa sistem kepegawaian. Ingat kita belajar tentang kepegawaian dulu di sini. Kalau kita belajar tentang perusahaan, nanti berhubungan dengan sarana prasarana, gitu ya Nak ya. Nah, ini dalam kepegawaian itu ada integrated system. Yang pertama, di mana manajemen kepegawaian itu dari mulai rekrutmen ya. Ingat rekrutmen itu apa? Masih ingat rekrutmen? Mencari pegawai baru ya. Aku cari pegawai baru tuh rekrutmen. Penempatan, pengembangan, penilaian yang Ibu terangkan tadi di awal ya, ditentukan oleh pusat. Contoh, SMK Putra Pakuan itu punya sekolah ada 3. 1 di Cimandala, 2 di Jonggol misalnya ya Nak, satunya di mana ya, Gunung Putri misalnya ya, misalnya ya Nak. Nah, 3 sekolah ini manajemennya 1, yaitu Yayasan Putra Pakuan. Nah, berarti di sini sentralisasi, semuanya ditentukan oleh pusat ya. SMK Putra Pakuan A yang bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, itu pusat yang menentukan. Baik orangnya yang ditempatkan siapa, aduh Bu Erna diterima, tapi maaf ya Bu, ditempatkannya di Jonggol. Nah, ditempatnya di Gunung Putri, ya, itu semuanya yang menentukan pusat. Ya, jadi kalau pusat itu di sini integrated itu berarti disambungkan atau dijadikan satu, berarti yang menentukan pusat. Jelas ya? Jadi sama seperti sistem sentralisasi, itu integrated system. Jadi nanti peraturan rekrutmennya, penempatan, mohon maaf contoh aja ya punten ya, nah contoh. Kalau kamu pernah makan ayam yang ada di department store atau ayam-ayam yang ada di gerai yang di pinggir jalan itu, ya, rasanya kalau kita beli di Bogor sama kita beli di Jakarta, kita beli di Surabaya harus sama.
Aduh, aku beli ayam A ini ya, makan di Bogor kok beda dengan Jakarta ya. Nah, ini artinya apa? Dari mulai bumbunya, rasanya, cara penggorengan, segala macam bungkusnya, itu pusat yang nentuin. Jangan sampai nanti Bu Erna punya tokonya ini, kantornya ini, warungnya ini, kedainya ini di Bogor, dekat rumahnya Bu Erna ada kebun pisang banyak. Terus Bu Erna punya ide, gimana ya kalau warung yang ini bungkusnya daun pisang. Nah, lain dibandingkan yang lain gitu. Kan saya jenius nih daripada nggak kepake misalnya. Nggak boleh. Kalau pusat yang menentukan rasa seperti ini, bungkus seperti ini, model seperti ini, kita tidak boleh. Itu namanya integrated. Ya, jelas ya. Seperti tadi namanya sentralisasi terpusat. Semuanya penempatan, ya, rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai nanti pemutusan pensiun atau PHK, pusat yang menentukan. Yang kedua, separated system. Ya, suatu sistem kepegawaian di mana manajemen mulai dari rekrutmen sampai penggajiannya sampai pensiunnya dilakukan oleh masing-masing daerah. Nih, kalau kalian tahu Indonesia itu lebar, luas ya, dengan daerah macam-macam yang punya khas sendiri-sendiri. Ada yang di gunung, ada yang dekat laut, ada yang di lembah, ada yang dekat sungai ya. Ada yang ada yang hujan seperti di Bogor, panas, dingin segala macam. Ya. Suku-sukunya beda, daerahnya beda, udaranya beda, orang-orangnya mungkin beda. Maka semua sistem kepegawaian itu diatur oleh daerah masing-masing. Contoh apa ya di sini ya? Contohnya banyak lah sekarang. Kalau misalnya Bu Erna itu punya koperasi misalnya koperasi cerdas cendekia bangsa. Nah, koperasi ini memberikan beasiswa untuk anak-anak sekitar misalnya sekolah, untuk anak-anak yang mempunyai keterampilan dalam olahraga atau musik. Terus bisa membantu mencerdaskan orang-orang atau tetangga kiri kanan anak-anak muda yang putus sekolah misalkan ya. Maka jika Bu Erna ini punya cabang koperasi tadi, contohnya misalnya di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya, Bali, semuanya, Madura ya. Itu dengan daerah yang macam-macam mungkin beda yang diberikan caranya. Contoh Bu Erna di sini kan kita jauh dari laut ya nak ya, kita dekat dengan misalnya gunung atau pertanian. Maka Ibu Erna akan memberikan pelatihan tentang bagaimana bertani, ya, bagaimana menghasilkan beras yang enak, yang pulen, yang tahan hama segala macam misalnya. Terus kalau misalnya di Madura, karena di Madura terkenal dengan garam, mungkin Ibu Erna akan berikan UKM ini atau beasiswa ini untuk anak-anak yang membantu orang tua, misalnya mencari atau membuat garam di rumah, yang mungkin butuh sekolah gara-gara membantu orang tua, atau di Bali atau di mana saja. Nah, itu artinya apa? Penggajian sampai pensiunan tadi dilakukan oleh masing-masing daerah karena apa? Manajemennya, caranya juga berbeda. Rekrutnya beda, penempatannya beda, penilaiannya beda, gajinya mungkin beda. Makanya di Indonesia itu ada namanya UMR. Kepanjangan dari apa? UMR, upah minimum regional. Jadi gajinya beda-beda setiap daerah. Misalnya Bogor, mohon maaf ya kalau salah ya ibu nggak pernah tahu, punten kali itu salah. Misalnya Bogor 3 juta, ya. Jakarta itu ibu kota 4 juta, misalnya ya. Surabaya itu sama dengan Bogor misalnya 3 juta. Terus misalnya di sana 2 juta. Nah, mungkin dari perbedaan daerah itu, perbedaan dari ekonomi, maka yang misalnya walaupun di daerah maju, mungkin UMR-nya lebih gede dibandingkan Bogor, ya. Atau mungkin
daerahnya lebih rendah atau ekonominya lebih rendah dibandingkan misalnya Bogor atau Jakarta, UMR-nya mungkin lebih sedikit dibandingkan Jakarta pun Bogor UMR-nya, gitu ya gajinya ya. Nah itu separated system, dibagi-bagi atau dikerjakan oleh masing-masing daerah. Dan yang ketiga, unified system, di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh satu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Nih, yang ketiga ini biar nggak berantem. Pak, gajinya saya 10 juta aja ya Pak, kan daerah saya itu kan kaya Pak, punya tambang emas, punya tambang batu bara, jadi 10 juta pegawai itu nggak apa-apa deh, misalnya begitu. Nah, terus di sana protes, Pak saya juga pingin Pak 10 juta, kan nggak punya tambang apa-apa. Oleh karena itu di sini ada peraturan seperti tadi UMR tadi. UMR itu dibuat oleh pemerintah, nanti dibagi-bagi. Daerah Jawa Barat dan sekitarnya sekian, ya. Jawa Timur sekian, Jawa Tengah sekian. Itu standar misalnya minimal. Tapi jika perusahaan itu akan memberikan lebih, monggo. Minimalnya 2 juta. Tapi di Jawa Tengah sana karena ekonominya lebih bagus, maka dikasihnya 2,5 juta, ya. Jadi jangan sampai nanti, Ibu kemarin baru baca ya, kok mohon maaf ya. Coba aku digajinya 2 juta ya, aku pasti bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, beli itu. Akhirnya alhamdulillah digajinya 2 juta. Harusnya bersyukur ya? Enggak, mikir lagi. Coba 2,5 juta. Aduh, aku bisa beli bisa bayar cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan komputer, cicilan ini, cicilan itu. Alhamdulillah, tiba-tiba UMR-nya berubah menjadi 2,5 juta. Coba 3 juta, ya, akan selalu begitu. Oleh karena itu pemerintah membuat patokan UMR sekian. Tapi dikasih kesempatan, jika ada perusahaan yang merasa keberatan, sok monggo ngomong ke pemerintah, saya keberatan Pak gajinya sekian karena kami perusahaannya ABCD gitu. Kamu pernah dengar perusahaan yang pilot? Nah, gulung tikar tuh. Kadang-kadang tuh orang-orang tuh ya di sini ya nak ya, ini punten ya bukan apa-apa, sudah ditentukan UMR-nya sekian, ternyata mereka demo. Aduh, jangan sampai seperti ini dong, aku pengen itu, monggo. Harusnya dibicarakan, jangan sampai satu saat balik kepada pegawainya. Itu makanya di sini sistem kepegawaian itu manajemennya dilakukan oleh lembaga tingkat nasional karena sudah tahu yang dibutuhkan pegawai itu apa untuk hidup layak. Tapi layak itu bukan layak kaya ya nak ya. Layak itu bisa hidup makan 3 kali sehari. Tapi yang layak, bukan dengan pagi ayam, siang ayam, malam daging, atau habis gajinya sebulan ya. Nah itu ya sistem kepegawaiannya. Nah itu ya nak. Nah dari sistem pegawaian tadi ya, akhirnya ada namanya sistem pengangkatan. Tadi kan modelnya, nah, pengangkatannya apa? Kalau dari rekrutmen tadi diantaranya berhubungan dengan policy system, didasarkan atas keanggotaan partai. Nah, partai di sini punten ya, tidak berhubungan dengan partai politik ya. Partai itu macam-macam. Ya, partai itu macam-macam. Bisa juga karena mungkin berhubungan dengan kelompok tertentu, tapi bukan dengan politik ya, gitu. Artinya, ini ada misalnya satu bank itu menerima tellernya jika pegawainya lulusan dari A. Nah, gitu ya. Atau misalnya satu perusahaan menerima pegawainya jika berhubungan atau asalnya dari B atau C dan seterusnya. Jadi di sini keanggotaan partai itu macam-macam ya anaknya, artinya itu besar, bukan hanya partai, misalnya partai politik bukan. Nah, yang kedua nepotisme. Nah, pernah dengar ya? Nepotisme itu di sini pegawainya tuh atas dasar keluarga, saudara dan teman dekat. Aduh, saya punya adik belum kerja. Saya ke sini, Pak, adik saya lulusan bahasa Indonesia.
boleh nggak kerja di Putra Pakuan? Tolong dong Pak diterima, adik saya kasihan gitu. Nah, itu kalau diterima seperti itu, nanti kalau sekolah atau pegawai menganut sistem nepotisme, bahaya itu nanti. Nanti orang yang kerja dari luar nanti akan, oh dari mana? Oh saya saudaranya A, B, C, D sampai Z. Nah, jadi nepotisme itu bagus atau enggak? Nah, kalian bisa menilai sendiri nanti. Atau di sini ada saudara atau teman dekat, makanya ada perusahaan yang melarang. Misalnya suami istri yang bekerja satu kantornya sama. Bu Erna ternyata kerja di sini di perusahaan ketemu jodoh. Suaminya orang sini satu kantor. Nanti kalau takutnya kalau Bu Erna nanti ini itu, nanti tenang kok Pak, saya profesional, kalau istri saya dimarahin nggak apa-apa gitu. Tapi begitu istri saya, suami saya misalnya ditegur oleh perusahaan, misalnya saya manyun, suamiku ditegur. Nah makanya kadang ada perusahaan jika ada suami istri yang satu kantor, maka milih yang mau keluar suaminya atau istrinya. Nah itu ada yang seperti itu ya. Jadi kalau nepotisme ini pengangkat pegawai itu didasarkan oleh tadi apa? Keluarga, saudara, teman dekat, pokoknya yang kenal aja ya. Gitu. Ada patronage system. Terus ini didasarkan keinginan untuk membantu. Ya udahlah dibantu. Memang kamu lagi nggak ada kerjaan ya, nggak apa-apa lah ngelamar di tempat aku, nanti aku bantu misalnya. Terus nanti aku bekerja apa? Nggak ada, bekerja apa aja. Nah, hal seperti ini yang kadang-kadang ini ya bingung ya kita ya, membantu. Tapi ingat seperti tadi di awal, pada waktu rekrutmen, job analysis, kita membutuhkan orang kayak apa dulu. Jangan sampai memasukkan orang the right man on the right place. Ditempatkan di tempat yang harusnya tepat. Adiknya Bu Erna diterima, ternyata nggak bisa ngetik. Lah, katanya mau jadi sekretaris, ngetik nggak bisa, kukunya panjang. Gitu ya. Terus nerima telepon, halo. Nah, kalau anak OTKP nerima telepon nggak boleh halo, gitu ya nak ya. Nah, jadi ada analisis kriteria yang tertentu yang kita harus belajar. Pantas nggak saudara kita diterima atau ditempatkan di perusahaan yang sama dengan kita. Ya. Merit system berdasarkan atas kecakapan, bahwa negara akan maju jika pegawainya terdiri dari orang yang cakep. Contoh, Bapak Presiden ini ingin mencari menteri yang dicari Bapak Presiden pasti yang cakep sesuai dengan bidangnya ya, jangan sampai nanti memilih yang tidak sesuai dengan bidangnya ya. Itu contoh. Yang kedua, contohnya seperti tadi, saya kalau kita mau lamaran pekerjaan ya, saya siap dipanggil untuk membuktikan bahwa saya mampu bekerja di perusahaan Bapak. Nah, tantang itu. Perusahaan akan membaca, ini orang nantang banget, panggil. Emang bisa apa? Saya bisa mengetik Pak, bisa ini, bisa itu. Coba dibuktikan. Atau di dalam perusahaan yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau apa? Saya punya model Pak, saya punya metode, sehingga dalam waktu 5 tahun perusahaan Bapak akan maju, akan mendapatkan uang segini, dan seterusnya. Itu namanya merit. Jadi orang itu cakap karena diterimanya karena kecakapan. Bukan cakap ganteng atau cantik ya, tapi cakap dari ilmu pengetahuan ataupun keterampilan. Nah itu. Sehingga dengan sistem ini perusahaan akan menganggap bahwa kita akan maju karena kita sudah memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, yang cakap dalam hal-hal yang kita butuhkan tadi, gitu ya. Oleh karena itu, kalian sekolah di SMK di sini bukan hanya belajar tentang pengetahuan saja, tapi juga belajar tentang keterampilan. Kalau pengetahuan misalnya 5 tambah 5 10, ngerti, pinter. 10 tambah 3 berapa, pinter. Tapi begitu keterampilan, ada ulangan, langsung tidak tahu asal usulnya karena kita menggunakan kalkulator, nah itu berarti belum cakap. Ya, matematika itu bagus jika
kalian mengerjakannya tanpa menggunakan kalkulator. Ya boleh menggunakan lah kalau cepat, misalnya kalau mau cepat lagi butuh ya. Tapi kalau untuk ulangan, untuk PR, UMTK nanti tidak boleh kamu menggunakan kalkulator. Oleh karena itu, anak yang cakap matematika itu yang bisa tambah, kurang, bagi dan seterusnya. Jadi caranya seperti apa? Nah itu ya jadi cakap, ya mahir ya. Dan yang terakhir karir sistem. Ini pertamanya kecakapan, tapi setelah itu dalam perjalanan dia bekerja, perusahaan itu akan diperhitungkan dan akan menentukan apa tentang tanggung jawab atau perusahaan. Majunya perusahaan itu salah satunya dari sumber daya manusia. Ingat, manajemen itu ada 6M. Man yang pertama, man manusia. Bagaimana jika perusahaan itu akan maju jika manusianya itu tidak bisa bekerja dengan baik? Ya, Pak, maaf ya saya datangnya terlambat karena rumah saya jauh. Ya kalau rumahnya jauh ya jangan melamar kerja di sini, cari yang dekat sebelah rumah. Ya. Atau di sini, Pak, mohon maaf, saya kalau bekerjanya banyak saya capek, jadi bekerjanya sedikit saja. Oleh karena tadi kecakapan tadi, nak, dari mulai tadi model-model penerimaan sampai nanti ada penempatan, pelatihan, sampai nanti penggajian, kesejahteraan, itu semuanya ngikutin. Kalau karir itu ngikutin. Pertama, maaf ya nak ya, duduk sebagai sekretaris junior, ngetik, terima tamu ya, buatin teh, kan terima tamu diantaranya seperti itu. Terus menyusun agenda, mengarsipkan ya. Setelah kamu diajar, dilihatin, oh kok bagus ya, bagus, akhirnya diberi kesempatan untuk kuliah S1 manajemen. Coba Erna, karena kamu rajin, kamu sekarang dikasih kesempatan sekolah atau perusahaan untuk kuliah S1 manajemen. Naiklah, kemarin gajinya misalnya 700 menjadi 2 juta atau 1.500.000. Ya, udah naik ya anak karirnya. Kemarin ngetiknya seperti itu, sekarang dikasih kesempatan menjadi apa? Pegawai atau asisten sumber daya manusia, asisten manajer. Udah, lulus S1 SDM jadi asisten manajer. 5 tahun kemudian menjadi manajer sumber daya manusia. Karirnya meningkat. Sumber daya manusia, perusahaannya bagus, makmur, pegawainya, perusahaannya juga bagus, kinerjanya. Aduh, ini pegawainya kok bagus banget. Ternyata kita punya perusahaan cabang, akhirnya naik menjadi kepala cabang, tapi bukan di sini, misalnya di mana, Jonggol atau Caryo tadi, di daerah sana, atau di Surabaya, atau di Kalimantan, atau di Sumatera, atau di Sulawesi, atau bahkan mungkin bisa di luar negeri. Karena kita nggak pernah tahu. Nah, oleh karena karir sistem itu semuanya dari bawah, terus meningkat sampai top manajemen, top level. Nah, level yang paling tinggi mungkin menjadi CEO ya, kepala cabang, terus apalagi lah yang paling tinggi dalam perusahaan itu. Itu semuanya apa? Karir. Jadi kalau perusahaan seperti ini tuh ada pada waktu pertama nanti ibu di sini bekerja, nanti karirnya ibu akan kita lihat. Ada namanya nanti ada peningkatan karir dari sini ke sini ke sini ke sini, berapa tahun, berapa bulan sekali ada penilaian, berapa tahun lagi ada penilaian, habis itu peningkatan, ada promosi, ada peningkatan, promosi dari tingkat ini ke tingkat ini, yang dulu misalnya cuma jalan kaki, naik angkot, sekarang bisa naik motor walaupun kredit. Meningkat lagi karirnya, sekarang dapat misalnya mobil perusahaan, dapat rumah dinas, itu semuanya karir. Nah, itu makanya dalam sistem pengangkatan pegawai nanti kamu bekerja, nanti kamu lihat sistemnya seperti apa di sana. Jelas ya? Nah, dari ibu ulangi lagi, kalau kepegawaian ini sekarang dari mulai rekrutmen, habis itu nanti penempatan, pelatihan,
Habis itu ada penilaian kinerjanya kita, ada kesejahteraan kita, ada peningkatan karir dan segala macam sampai kepada pensiun maupun PHK. Nah, sistem pengangkatan tadi ada yang namanya spolis, nepotism, patronage, merit dan karir, ya. Dan yang terakhir di sini tentang pegawai negeri. Tuh. Di Indonesia ada aparatur sipil negara (ASN). Di sini ada pegawai negeri sipil, ada anggota Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI), ya, ada anggota kepolisian, ada pejabat negara. Nih, Ibu tidak menerangkan ini karena Ibu memberikan tugas kalian ini, ya. Artinya kalian harus mencari undang-undang tentang ASN atau pegawai negeri. Undang-undangnya apa? Ya. Setelah itu kalian pekerjakan di sini. Nah, tugasnya apa pengertian dari pegawai negeri sipil, pengertian dari TNI, anggota kepolisian dan pejabat negara. Sehingga pada waktu kalian nanti prakerin, kamu nanti ditempatkan, misalnya kamu ditempatkan di LIPI. LIPI itu lembaga apa ya? Lembaga milik negara, pegawai negeri, pegawai swasta atau apa? Nah, kamu cari jawabannya di sini. Aku bekerja nanti, maaf, PKL-nya, prakernya di kantor desa. Di kantor desa sana pegawainya menggunakan baju pegawai negeri. Tapi saya tanya, Bapak pegawai negeri bukan nomor induknya, NIP-nya ada nggak? Nggak ada misalnya. Kenapa kok nggak ada? Masuk mana dia? Pegawai negeri sipil atau pejabat atau TNI atau kepolisian? Nah, ini ya tugasnya, carilah pengertian dari tadi, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian, dan pejabat negara. Nah, kalau sudah tahu artinya, Ibu minta diberikan 2 contoh masing-masing yang di A tadi. Tolong dibuka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN. Ada nggak sih pengertian pegawai negeri sipil dan yang lain-lain? Nah, ini setahu Ibu peraturan yang terbaru dari ASN. Oleh karena itu, sok monggo dicari peraturannya. Boleh lihat di Google, boleh lihat di buku. Tugasnya dicatat di kertas. Ingat, hari ini tanggal 10 Agustus 2020, tugas kepegawaian Ibu Erna, ya, dicatat di kertas, folio bergaris, ditulis yang rapi. Setelah itu disimpan di Snell Hektar. Ingat, penilaian kita pada waktu kamu sekolah sudah diterangkan oleh kepala sekolah, yaitu penilaian portofolio. Artinya portofolio itu semua tugas yang diberikan guru itu harus disimpan dengan rapi di dalam map, ya. Tugas Ibu misalnya kepegawaian, masukkan map. Ibu mapnya yang pelajaran yang kemarin boleh nggak? Boleh, asalkan itu dikasih guide. Ingat guide ya, kita lihat tanda kearsipan, ada tanda kecil yang di pinggir, ini tentang kepegawaian. Tapi kalau punya Snell yang baru, ya alhamdulillah, karena tugasnya banyak ya nak ya. Baik tugas, baik PowerPoint, baik misalnya materi, apapun tugas yang Ibu berikan nanti, tolong disimpan dengan baik. Kalau punya laptop, dibuat folder tahun 2020-2021, punya folder lagi. Pelajaran produktif OTKP, punya folder lagi kepegawaian. Nanti di bawahnya lagi sarana prasarana, di bawahnya lagi keuangan, di bawahnya lagi humas dan protokol. Ada 4 ya, selain apa? KWH ya. Nah, KWH ya dengan Bu Reni ya, dengan Pak Sap ya. Nah itu. Jadi ada 4 pelajaran produktif tadi yang harus kalian simpen tugas-tugasnya di samping tugas pelajaran yang lain. Jelas ya nak? Nih, jadi hari ini kita belajar tentang kepegawaian tadi, dari mulai regulasinya, dari mulai sistem pengangkatannya di sini, terus pengembangannya, langkah-langkahnya SDM itu seperti apa, sehingga saat belajar ini kalian sudah tahu dan mampu menjelaskan tentang integrated system, separated system, united system, dan hubungannya dengan kepegawaian
yang ada di Indonesia, yaitu siapa tadi? Pegawai negeri sipil, TNI, kepolisian, dan pejabat negara. Oke ya nak, sudah ibu terangkan semuanya ini. Mudah-mudahan hari ini bisa belajar dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, kalian boleh mengirimkan lewat chat, lewat HP, ataupun di sini nanti jika bingung mengerjakan tugasnya, kalian juga boleh nanti chat ibu secara pribadi. Jelas ya? Itu yang dari ibu. Mudah-mudahan apa yang telah ibu sampaikan ini hari ini bisa kalian pelajari dan kalian dengar dengan baik. Minta maaf jika ibu saat menerangkannya banyak-banyak salah ya nak ya, banyak salah kata, banyak salah omong, banyak salah yang mungkin materinya, tapi nanti jika ada kesalahan pasti akan ibu perbaiki kesalahan itu. Gitu ya. Salam buat warga di rumah, buat ayah dan ibu dan keluarga, semoga saat pandemi ini semuanya bisa sehat, jaga kesehatan. Ingat, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkelompok di luar sana. Jika keluar sana, tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat ya, semoga kita bisa bertemu lagi secepatnya untuk tatap muka di sekolah. Karena bagaimana juga kita lebih enak tatap muka ya, bisa melihat kalian langsung gitu ya. Terus bisa mengerjakan tugas juga langsung. Begitu ya nak ya. Terima kasih dari ibu, mohon maaf lahir batin, semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.